warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nyai Ayu Kofifah. Saya merupakan peserta Diklat Pimnas Angkatan Kedua dengan nomor urut peserta 11. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Islam dan Pancasila. Bagaimana kemudian Islam dan Pancasila itu relate dan tidak saling bertentangan. Jadi tidak perlu adanya lagi pengusungan negara khilafah gitu. Mari sama-sama disimak. Jangan lupa untuk tetap berada sampai video akhir. Islam dan Pancasila dalam wacana perdebatan yang cukup menarik untuk dibahas. Perdebatan mengenai perubahan ideologi negara, yaitu Pancasila menjadi sebuah negara khilafah, memicu pro dan kontra mereka yang tetap mempertahankan ideologi negara atau mereka yang mau mencoba merubah negara menjadi sebuah negara khilafah. Para ideolog khususnya mereka mencoba mengemukakan sudut pandangnya masing-masing mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila ini. Tinjauan historis secara menyeluruh membawa kita kepada wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan agama dan politik di negara ini. Penyusunan konstitusi negara dan hari-hari menjelang kemerdekaan memperlihatkan bibit-bibit konflik. Jadi bibit-bibit konflik ini sudah terlihat sejak dulu gitu, pra kemerdekaan, yang bukan saja menanam segregasi politik dan sosial dalam masyarakat, tetapi juga mengancam eksistensi negara gitu. Jadi eksistensi negara terancam karena adanya bibit-bibit konflik ini. Penerimaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara menggantikan Piagam Jakarta waktu itu hanya dapat dijelaskan sebagai kontrak politik berkat kewibawaan pemimpin muslim yang moderat. Di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, tentu Pancasila berperan penting sebagai civil religion. Jadi Pancasila ini penting gitu karena perannya sebagai civil religion. Kenapa? Guna merekonsiliasi partikularitas yang ada, dan muaranya ialah demi terwujudnya negara yang sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin gitu, mengajarkan relasi cinta kasih bukan hanya kepada Tuhan tetapi dengan sesama manusia, karena setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dirumuskan oleh golongan Islam bersama dengan golongan kebangsaan sebagai konsensus bersama dalam sidang BPUPKI pada waktu itu. Dari sila pertama hingga sila kelima tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai Islam, namun justru memperkuat keislaman yang ada di Indonesia dan juga dapat diterima oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari sila pertama, nanti kita buktikan sama-sama betapa bahwasannya antara Islam dengan Pancasila ini tidak saling bertentangan gitu, tapi saling mendukung, karena memang setiap nilai yang terkandung di Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam gitu. Jika dilihat dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan, yang tentunya di dalam Islam mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang patut disembah. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan, yang meyakini keberadaan manusia lainnya tentu harus menanamkan rasa cinta kasih dan mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang ketiga, mengenai persatuan dengan rasa kebangsaan dan spirit nasionalisme Indonesia sebagai upaya menjaga ruang hidup yang konkret gitu, dan pergaulan hidup yang realitas kemajemukan. Pada sila yang keempat, mengenai mufakat musyawarah gitu. Jadi pada sila keempat ini dijelaskan mufakat musyawarah dalam hidup bersama, tentu cara mengambil keputusan dengan prinsip saling menghormati manusia sebagai subjek yang berdaulat, bukan objek yang manipulasi gitu. Jadi kedaulatan manusia itu secara prinsip dihormati gitu. Yang kelima, keadilan sosial yang secara jasmaniah, manusia membutuhkan papan, sandang, pangan gitu, dalam kebutuhan materi lainnya secara jasmaniah yang tentunya dipusatkan dengan mencintai sesama manusia lainnya secara fair gitu, tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, tanpa memandang ras gitu, tanpa memandang tingkatan begitu. Itulah yang dinamakan keadilan sosial.
semua yang sudah dipaparkan di atas, yang sudah saya jelaskan mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, sudah dipaparkan itu termasuk ke dalam prinsip-prinsip dasar Islam. Itulah mengapa kemudian tidak bolehnya didirikan negara khilafah, karena Indonesia sudah memiliki Pancasila yang ditetapkan atas konsensus bersama dan tidak ada penyimpangan sedikit pun dalam nilai Pancasila dengan prinsip Islam. Mungkin itu teman-teman video pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat mengenai penjelasan antara Islam dan Pancasila. Jadi tidak mudah-mudahan tetap memegang teguh ideologi negara, karena memang itu tadi, antara Islam dengan Pancasila itu tidak pernah adanya pertentangan. Sekian dari saya, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.